Uh, Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi ini kita akan mengadakan bincang-bincang talk show dengan judul Dilo Goes to Ecosystem, yang digagas oleh Dilo dengan topiknya adalah Opportunity and Challenge for Indonesia Going on 5.0. Terima kasih kepada Dilo Balikpapan yang telah menggagas acara ini bekerja sama dengan Politeknik Negeri Samarinda yang pada kesempatan ini juga bergabung, telah hadir di tengah kita Bapak Istia Budi selaku Head of Dilo Balikpapan, dan saya perkenalkan saya sebagai Tommy Bustomi sebagai moderator dan juga salah satu tenaga pengajar dosen di Politeknik Negeri Samarinda. Bagi para peserta yang telah hadir, saya ucapkan selamat datang. Kita akan berdiskusi mengenai peluang dan tantangan bagaimana Indonesia menghadapi society versi 5.0. Kita tahu bahwa Society 5.0 ini digagas tahun 2000. Nanti silakan dikoreksi Pak, kalau tidak salah 2019 awal ya. Kemudian ya berkembang. Bagaimana kita juga sudah mendengar mengenai revolusi industri 4.0 dan ini sekarang yang 5.0. Bagaimana kaitannya nanti Pak Istia Budi selaku narasumber kita akan memaparkan ya. Tapi mungkin sebelumnya Pak, mohon izin Pak Istia Budi bisa menjelaskan dulu mengenai Dilo ya, karena acara ini adalah Dilo Balikpapan yang saya sudah paham sekali bagaimana kiprahnya Dilo selaku penggiat startup, Dilo selaku penggiat TIK di Kalimantan Timur ya, Dilo Balikpapan ya, karena memang Dilo Samarinda belum ada ini Pak Istia, mungkin nanti suatu saat bisa. Semoga ada, segera ada. Betul Pak ya, belum ada ya di Samarinda Pak ya. Belum. Tapi cukuplah di cover Balikpapan ya. Tapi kalau ada ya lebih baik. Ya mohon bisa disampaikan juga ke teman-teman mengenai eksistensi Dilo. Kemudian selanjutnya mohon paparan dari Pak Istia Budi untuk membuka diskusi kita. Tapi izin sebelumnya saya akan sampaikan kurikulum dulu Pak Istia Budi ya. Mana ini kurikulumnya? Oke. Saya akan share screen sedikit, saya akan bacakan supaya kita bisa mengenal lebih jauh dengan Pak Istia Budi. Baik. Iya. Jadi beliau adalah saat ini secara pendidikan di bidang edukasinya alumni dari Universitas Mula Warman untuk magister manajemennya, kemudian engineering elektronya dari Surabaya, ITP, Institut Teknologi Pembangunan Surabaya, kemudian dari vokasinya adalah teknik telekommunikasi, Politeknik Negeri Universitas Brawijaya di Malang, kemudian dari SMA Negeri 5 Surabaya, ini arek Surabaya beliau ini ya. Kemudian bekerja sampai saat ini adalah sebagai CEO PT Media Kreasi Abadi, sebagai manajer Dilo Balikpapan, sebagai CTO CV Bina Anugerah Sukses ya. Dan sebelumnya adalah GM Telkom PDC Kaltim. Wah, iya nih. Kemudian sebagai FVP Vice President dari PT Aplika Nusa Lintas Sarta. Kemudian sebagai supervisor, pernah menjadi supervisor PT Sony Electronic Indonesia. Kemudian ini TS nih beliau ini ya. Teman sejawat saya sebagai dosen. Saat ini sebagai dosen Universitas Muria dan juga sebagai dosen di Industri Politeknik Negeri Balikpapan. Kemudian juga dosen ASMI Erlangga, dan beliau juga instruktur LP3I Balikpapan, dan juga
guru SMK Panca Dharma. Wah, semoga amal jariahnya mengalir terus ke Pak Isti dan keluarga ini. Luar biasa. Kemudian juga sebagai training mentor, beliau juga pernah melakukan mentoring dan training untuk business plan for startup. Nah, ini nggak lagi nih semangatnya beliau nih. Ya, mungkin suatu saat kalau ada penghargaan boleh dikasih nih penghargaan startup Pak Istia ini, karena saya tahu penggiat IT-nya ini Pak Istia luar biasa. Prepare skill for industry 4.0, kemudian mentor startup for incubation Indigo, trainer troubleshoot Windows 10, trainer Microsoft Excel, trainer Mikrotik, MTCNA, wah ini luar biasa nih, trainer Microsoft Excel, Intraco Penta, trainer SharePoint, Intraco Penta, trainer Cisco CCNA, Satnet.com LTI, kemudian trainer MTA Microsoft ya, Fundamental Network. Dan selaku komunitasnya beliau adalah wakil ketua 2 RTIK Kalimantan Timur ya. Kemudian juga ketua RTIK atau relawan TIK Balikpapan. Nah, nanti para mahasiswa mungkin yang menjadi relawan TIK ya, karena kita banyak sekali diperlukan relawan TIK pada suatu saat mungkin perlu kemudian Kabit e-commerce Kadin Kaltim. Itu Pak Tommy itu. Ini bersama Itu saya bosnya Pak Tommy itu. sama-sama kita Pak, kita di Kadin Kaltim. Kemudian anggota tim Smart City Kota Balikpapan ya. Kemudian Facebook developer Circle Lead Balikpapan ya. Kemudian kita lihat di skill ya. Ini nomor HP-nya, nanti para mahasiswa yang tertarik ya, tadi apa yang ada di saya bacakan, kemudian tertarik kontak, ada nomor teleponnya 0811 200 1234. Kemudian di LinkedIn-nya Istia Budi, kemudian di Twitter-nya Istia Budi, Facebook Istia Budi, Instagram Budi Istia ya, di Instagram-nya. Kemudian di email-nya adalah istiabudi@gmail.com. Nah, ini skill-nya luar biasa ini. Network Cisco Mikrotik Juniper ya, developer Android iOS, kemudian front end, kemudian cloud. Nah, ini saya tadi tertarik nih Pak, cloud AWS nih Pak. Soalnya siap. Pak Dirjen ini Prof Nisam ini bicarakan ini gitu. Iya. Nanti saya ajak semua perguruan tinggi untuk terlibat lah di AWS ini. Kemudian Microsoft ya, marketing, bisnis, coaching, counseling, dan mentoring. Luar biasa. Kemudian tertariknya reading, sport, community, traveling, sharing knowledge, kemudian motivate, ya, coaching, counseling, dan mentoring. Ya, baik, itu demikian kurikulum vitae dari Pak Istia Budi yang nanti akan menjadi narasumber utama kita dalam talk show bincang-bincang ini. Bagaimana mengenai dan tantangan ya, opportunity and challenge for Indonesia going to 5.0. Waktu dan sharing layarnya saya persilahkan untuk Pak Istia menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Tommy. Nah, jadi malu dibacain Pak Tommy ini. Ini bos saya ini, kalau di Kadin, nah dia mentor saya, Pak Tommy ini. Dia mentor saya. Sejawat Pak, kita teman sejawat, rekan sejawat. Sebentar. Oke, udah muncul ya teman-teman. Udah muncul ya, Pak Tommy, yang saya share. Ya, Mas. Sebentar lagi ya, siap. Sudah sekarang. Oke. Ya, hari ini kita bincang-bincang santai ya. Ini salah satu program kita Dilo ya, Dilo Gustu Kampus. Ya. Kenapa? Salah satu ekosistem juga ya. Karena kampus harapan kami
memberi kontribusi ekosistem, namanya kita ngomongnya pentahelix ya, ABCGM. Ya, akademi salah satunya, itu poin utama. Tanpa ada akademi ikut di pentahelix yang merupakan sumber SDM utama di ekonomi kreatif, nggak akan optimal. Nah, terus bisnis pelaku, kita juga roadshow juga ke para pebisnis. Ini loh ada peluang bisnis di ekonomi kreatif yang selama ini teman-teman bisnis banyak jalan di minerba atau sumber daya alam. Kita mau coba guide mereka ini peluang di kedepannya ekonomi kreatif. Bahkan juga ke komunitas. Harapan kami komunitas yang ada di Kalimantan Timur ini tumbuh. Ya, karena dengan komunitas ini bergerak lebih cepat. Ini yang kita lihat di Jawa, itu cepat banget komunitas bergerak dengan cepat. Contohnya di Kota Malang, ya, di Kota Jogja, Bandung, itu komunitas bergerak dengan cepat. Bahkan saat ini mungkin Makassar ya udah mulai cepat. Di sini juga ada bisa dari Makassar ya. Berikutnya ada government. Nah, government ini merupakan yang memberikan kebijakan atau rule of game-nya. Nah, ini kita butuh dukungan mereka, government. Kalau udah ABC, G, tanpa ada media, akan juga timpang. Butuh publikasi, butuh sharing. Mereka bahwa ini loh ada kegiatan ini yang dilakukan oleh kampus Politeknik Negeri Samarinda, contohnya. Oleh kampus yang ada di Kalimantan Timur. Ini butuh. Kenapa? Biar makin masif dan banyak yang tahu. Nah, tema yang kita angkat dari ini, Opportunity and Challenge for Indonesia Going to 5.0. Sebenarnya terima kasih ke Politeknik Negeri Samarinda atas waktunya dan kesempatannya, dan juga terima kasih besar-besarnya ke Pak Tommy, ini mentor saya juga partner saya di Kadin Kaltim ya. Beliau banyak memberikan insight ya kalau kita ketemu atau kita udah lama Pak Tommy nggak ketemu langsung kita ya. Nah, oke, kita mulai ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, tadi Pak Tommy ngomong apa sih Dilo? Nah, Dilo sebenarnya pingin punya misi ya menumbuh kembangkan digital talent khususnya. Kenapa? Saat ini apalagi dengan pandemi ini digital ya, dunia digital mengalami perkembangan dengan pesat. Ya. Contoh saat ini kita kuliah online, sekolah online, bahkan saat ini kita mau sharing aja dengan online. Nah, peluangnya di mana bagi teman-teman muda ini? Nah, kita bisa nyiapin infrastrukturnya, softwarenya, aplikasinya, ini peluang. Nah, kita coba bedah. Nah, itu salah satu yang kita lakukan di Dilo. Ya, Dilo Balikpapan, roadshow bukan hanya di Balikpapan, kita juga pingin Kalimantan. Nah, tapi saat ini kita baru Kaltim dulu. Karena Kaltim merupakan pintu gerbangnya, dan apalagi ada yang udah digaungkan jadi IKN ya di Kaltim. Nah, ini peluang bagi teman-teman, untuk teman-teman Kalimantan Timur. Jangan sampai kita nggak siap. Nah, ini yang kita mau coba explore. Nah, ini salah satu misi dan visinya Dilo. Yang kita udah tahun berapa Pak Tommy kita ke salah satu ke Wijida juga, waktu dia kita sharing ke Wijida. Kalau saya tahun 2017 ya. Ya. Dan ternyata alhamdulillah dari teman-teman itu muncul para juara waktu kita lomba kompetisi, bahkan ada yang kita sampai hackathon, terus ada yang kita juga startup-nya juga jalan ya, sampai itu si laundry itu siapa? Masih Pak Tommy. Ya, tembus nasional itu ya. Ya, itu nasional laundry. Kita pindah, kita ikutin. Ayo ini nih. Bagi teman-teman ini biasa. Nah, biasa tapi di Indonesia itu unik. Nah, kita mau coba ini, angkat teman-teman itu. Kita mau coba cara gimana sih melihat potensi atau kendala di lapangan. Nah, teman-teman turun di lapangan. Kita kasih krunya ini, contoh di ini. Alhamdulillah, Wijida udah mulai go nasional, salah satu startupnya. Masuk programnya Dikti ya, Pak Tommy ya. Iya Pak, di Bandung. Nah, itu peluang. Nah, harapan kami dari teman-teman Polnes ini atau peserta yang lain, ini loh peluang yang kita bisa garap. Ya, itu salah satu program yang dilakukan di Dilo. Bahkan kita juga ke anak-anak SMK. Karena apa? Selama ini anak SMK sebenarnya banyak potensi. Yang mereka skill-nya luar biasa. Cuma belum diarahkan. Nah, kita punya ke situ. Ya, jadi selain go to kampus, kita juga go to school. Ya, kita arahkan mereka. Dan kita banyak menemukan talenta ternyata. Kita bisa freelance mereka. Ini loh ada pekerjaan ini, ya, habis mereka pulang sekolah, kita latih mereka untuk contoh buat ini front end, buat back end, buat mobile. Nah, mereka udah bisa.
Nah, itu goal kita untuk kembangkan ya digitalisasi generasi muda. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi sudah disampaikan Pak Tommy ya. Siapa saya, ini sebagainya, ini udah sama Pak Tommy tadi. Tapi ada tugas baru lagi yang mungkin saya highlight ya. Nah, saya juga di bulan September kami dapat amanah dari Gubernur Kaltim lewat Dinas Pariwisata. Kita lagi mengembangkan aircraft. Ya, di sini kita butuh banyak talenta-talenta muda untuk ke arah support ya ekonomi kreatif. Karena kita mungkin buat peta jalan untuk ekonomi kreatif, ternyata dari 10 kota kabupaten kita butuh banyak. Ya, ternyata dunia digitalnya masih belum merata, kata Pak Tommy yang benar. Samarinda, Balikpapan belum semua. Nah, infrastrukturnya belum teroptimalisasi. Nah, ini PR kita. Dan saya yakin kampus Polnes punya talenta yang hebat. Ya, sama juga seperti yang lain. Kami yakin ini PR kita. Ya, jadi harapan kami, ayo teman-teman kembangkan. Oke. Ini bisa di background saya. Sebenarnya bukan buat untuk gaya-gayaan, tapi kami coba memberikan insight bahwa dengan sertifikat yang ada ini kita bisa bekerja dan menghasilkan duit. Ya, gambarnya gini. Atau otomatis aja Pak belajar lagi AWS. Ya, betul. Saat ini banyak memang dibutuhkan tenaga AWS. Tapi bagi kita nggak mungkin bekerja di sana. Tapi kita mau mengembangkan generasi muda untuk memahami AWS, untuk bisa ditarik ke AWS. Ya. Contoh sertifikat yang ada yang saya pasang di sini, sebenarnya mereka bekerja untuk saya saat ini. Contoh, ada perusahaan yang mau tender butuh apa, mereka tinggal ngomong ke kita, Pak aku butuh ini, Bapak mau jadi staf ahlinya, untuk ahlinya boleh silakan. Nah, di situ tinggal nego harga. Ya. Bahkan kalau kita jadi trainer atau mentor, nah, salah satu mereka mau jadikan kita, apa buktinya? Kita udah punya sertifikat. Nah, salah satu yang mau nggak mau, ya apalagi tugas guru sama dosen learning ya, Tommy belajar terus, nggak ada habisnya. Ya, dulu sama Tommy juga belajar Cisco, Pak Tommy duluan. Bahkan kita kemarin di bulan tahun 2019, Pak Tommy ya, kita ada gathering Cisco di Stimik Wicida di Samarinda tentunya. Jadi kita ingin bangun SDM ini, khususnya di Kalimantan Timur, harus lebih masif, apalagi jadi ibu kota. Ya. Jadi sertifikat ini bekerja untuk kita saat ini. Tapi di awal kita bekerja untuk dapatkan ilmunya. Sertifikat itu bonusnya. Ya, jadi tetap ilmu dapat, ini bonusnya yang kita bisa dapatkan. Ya, jadi penting, apalagi vokasi-vokasi saat ini, kalau nggak salah lulus wajib punya sertifikat BNSP kalau salah ya, sama kompetensi yang lain. Ya, karena salah satu penyumbang pengangguran tertinggi ternyata jurusan vokasi, ada something. Kenapa vokasi masih banyak pengangguran? Padahal harusnya enggak. Peluangnya lebih besar vokasi. Kenapa? Secara skill mumpuni. Ya. Nah, ini PR kita. Ini gambarannya teman-teman. Ya, kalau kita ngomong lulusan vokasi, saya yakin yang di sebelah kiri syarat lulus sudah dipenuhi. Bahkan kalau kita ngomong kuliah, 60% praktek. Bahkan saat ini mungkin lebih banyak prakteknya dengan kondisi online. Ya, praktek. Ya. Contoh syarat lulus, ini sudah dipenuhi saya yakin. Ijazah dan transkrip sudah dipenuhi. Sertifikasi kompetensi sama kampus sudah disiapkan. Bahkan syarat ini saat ini harus TOEIC atau harus TOEFL udah dipenuhi sama teman-teman. Saya yakin. Ya, kalau masalah hard skill, IPK, sertifikasi kompetensi udah terpenuhi. Nah, yang jadi PR saat ini mahasiswa mulai soft skill. Ini, saya banyak nolak sebenarnya, banyak nolak lulusan, waktu saya di perusahaan yang lama banyak nolak lulusan dari Kaltim. Kenapa? Pertama, masalah hard skill kami yakin IPK-nya bagus-bagus. Tapi masalah soft skill yang kurang. Akhirnya kami banyak hire dari Surabaya sama Malang saat itu. Tahun 2005 sampai tahun 2010 saya banyak ambil lulusan dari Surabaya sama Malang sama Jogja waktu itu. Ya, tapi tahun 2013 saya coba evaluasi, saya keluar dari perusahaan, saya coba mau upgrade SDM yang ada di Kalimantan Timur. Ternyata memang betul, ada PR yang kita harus perbaiki. Kalau disampaikan bahwa SDM itu tuh comfort, taruh nyaman, comfort zone. Nah, ini PR kita. Ya, contohnya
cara komunikasinya, leadership-nya, critical thinking. Karena apa? Nyaman semua. Jadi udahlah, semua ada kok. Berikutnya integrity. Ini yang harus kita bangun. Ya, SDM kita gimana sih? Kerja keras nggak? Nah, ini kita alami. Ya, waktu saya udah mau terima SDM di Kalimantan Timur, kita ini ternyata bukan orang yang siap siap tempur untuk siap berjuang. Ya, pekerja kerasnya kurang. Kenapa? Kita belum terkompetisikan dengan bagus di Kalimantan Timur ini. Kalau kita di Jawa, kompetisinya dengan bagus. Harapan kami, ayo kita mulai rubah. Kalau teman-teman di Kalimantan Timur, khususnya mahasiswa, tolong dong mulai rubah. Yuk kita mulai siapkan secara masif, ya, bukan hanya bahwa kita punya IPK bagus, tapi enggak semuanya, mulai dari hard skill-nya, soft skill-nya, integrity-nya harus kita siapkan. Dan alhamdulillah, Dilo juga merupakan tempat untuk kita ini jadikan tempat teman-teman mahasiswa yang magang, terus mahasiswa yang apa kita siapin. Bahkan kemarin kita terima magang dari Poltekba itu ada sekitar 70 mahasiswa kita siapin, mereka siapin jadi startup. Nah, kita bina. Akhirnya muncul ada sekitar 12 tim, nah, kita bina mereka. Nah, bahkan akhirnya ada yang masuk ke program yang kita sampaikan, mereka ajukan ke Dikti. Nah, dapat bantuan untuk proyeknya mereka. Ya, ada 3 tim yang masuk. Nah, ini peluang, makanya kita mencoba bangun ke situ, harapan kami banyak peluang yang diberikan sama Ristek Dikti. Ya. Tapi yang saya lihat itu kebanyakan masih dari Jawa, Sumatera. Ya. Kita coba Kalimantan Timur bisa kontribusi di situ. Itu peluang yang bisa kita dapatkan. Oke, kita next. Nah ini, kita ingin tahu, ya, kita mau coba, ya, pola pikir kita udah berubah atau masih sama waktu saya dulu kuliah. Nah, contoh ini ada angka di sini, berapa setengah dari angka 8? Menurut teman-teman berapa, ayo? Kita sharing di sini ya, kita santai. Menurut teman-teman berapa? Setengah dari angka 8? Ayo monggo, silakan. Boleh open mic, silakan. Berapa setengah dari angka 8? Menurut teman-teman. Silakan open mic boleh atau chat boleh. Bisa open mic ya Mbak Rani ya, teman-teman. Bisa, Pak. Nah, silakan teman-teman. Berapa setengah dari angka 8? Ayo silakan. 0, Pak. Ada 3. Ada 4, ada 3. Oke, berapa lagi? 0. 0. Oke, ya. Oke, teman-teman. Nggak ada yang salah. Tapi waktu zaman saya dulu sekolah, itu kalau setengah dari angka 8 itu 4. Kalau kita jawab yang lain, dianggap salah. Karena acuannya masih matematika. Ya. Ya, mungkin yang dialami Pak Tommy sama Pak Najib ya sama ya. Jadi kalau kita ngomong setengah dari angka 8 pasti 4. Matematikanya gitu. Tapi saat ini kita nggak bisa lihat situ. Kita lihatnya banyak dari persepsi, dari pola pandang. Ya. Kalau kita ngomong 8 di setengahnya, kita bagi tengah secara vertikal jadi 3 yang berhadapan-hadapan. Kalau kita secara horizontal jadi angka 0 atas bawah. Kalau secara matematika betul 4. Nah, itu gambarnya. Jadi saat ini teman-teman harus mulai melihat pola pandang dari manapun. Ya, jangan menyalahkan. Jadi ini yang perlu teman-teman bangun. Ya, orang ngomong idenya ini versi mereka betul, tapi versi kita belum tentu. Kenapa? Kita lihatnya dari sisi yang sudut pandang yang berbeda. Jadi ini tolong hargai semua pola pikir. Nah itu kalau kita lihat dengan ini, otomatis startup itu bisa lebih cepat. Kenapa? Pola pikirnya dia lihat dari sisi ini ya, dikembangkan dengan baik. Ya. Oke, kita lanjut. Nih, ya, apa sih Industri 4.0? Terus apalagi ini Society 5.0 kemarin baru dapat dari kampus, dari informasi teman-teman. Industri 4.0 sekarang ada Society 5.0. Kira-kira apa lagi? Udah siap nggak sih kita?
Terus apa yang harus kami siapkan sebagai mahasiswa? Ini yang penting. Ya. Terus selain itu kami harus belajar di mana selain di kampus. Nah, ini salah satu yang tadi kita ngomong ABCGM. Teman-teman akademisi harus mulai turun ke lapangan dengan programnya yang apa di Dharma tadi. Satu sisi juga komunitas yang ada itu butuh kolaborasi antara akademisi sama komunitas. Nah, kenapa? Komunitas mungkin banyak yang punya ini skill, tapi nggak tahu cara kerjanya gimana sih, prosesnya gimana. Itu butuh kolaborasi. Ya. Oke, ini gambarnya teman-teman. Ya, kalau kita ngomong ya industri 4.0 saat ini kita udah jalankan, meskipun kita masih tertatih-tatih. Ya, karena apa? Masih belum semua. Ya, kalau kita ngomong industri 4.0 masih belum semua paham. Jadi masih ada gap-nya. Tapi di satu sisi lain, negara lain, contohnya Jepang yang jadi pionir untuk Society 5.0. Kenapa? Di Jepang saat ini anak mudanya kekurangan. Ya, dan jauh. Ya, gap-nya antara usia muda sama usia ini jauh. Banyak orang yang old di Jepang. Makanya muncul Society 5.0. Ya. Kalau kita ngomong Society 1 itu dulu masih berburu. Ya, berburu untuk dimakan. Tapi berikutnya Society 2.0 mulai penduduk mulai stay untuk bertani, bertanam, cocok tanam. Ya. Kalau dulu berburu jalan kemana, cari untuk makan, tapi mereka udah mulai pintar bertanam. Society 3.0 ini udah mulai industri, ya. Manufakturnya udah mulai jalan, pabrik udah mulai jalan. Nah, saat ini kita masuki Society 4.0, informasi society. Semua informasi ada di internet. Tinggal kita mau enggak. Ya, mau pakai mobile, mau pakai laptop, mau pakai apa, ada semua. Tinggal kita bisa optimalkan enggak. Nah, harapan kami, teman-teman sini, teman-teman muda, yuk optimalkan ilmu teman-teman. Ya, kalau kita ngomong Society 5.0, ini lebih cepat lagi. Kenapa? Di situ ada IoT. Ada big data, ada AI, ada robot, semua serba terautomation. Ya. Impact-nya apa? Ya nanti yang siap nggak siap akan terdisruptif, akan ketinggalan. Nah, makanya di sini akademisi, kampus ini punya peranan penting. Nah, mahasiswa sebagai bridging untuk perubahan itu harus siap. Karena akan menjadikan transformasinya kan mahasiswa nanti. Ke dunia nyatanya mahasiswa ini loh. Dunia saat ini loh, industri ini harus siap. Ya, kalau nggak siap, akhirnya cuma jadi penonton. Ya, kita nggak mau itu. Harapan kami teman-teman, apalagi khususnya Kaltim yang ada di ibu kota negara baru ini harus siap. Jangan sampai kita cuma jadi nonton yang seperti yang dialami sebenarnya di DKI Jakarta. Penduduk utamanya kan Betawi, tapi bukan jadi pemain utama. Impact-nya akhirnya jadi ada gesekan-gesekan yang nggak nyaman. Harapan kami Kaltim jangan. Kita siapin SDM-nya dengan baik. Oke, ini kalau kita ngomong tadi Pak Tommy viral AWS, viral cloud, ya mau nggak mau kita mainnya cloud. Saat ini jarang orang mau beli server untuk kampusnya. Ngapain sih harus ngurusin server? Udah cloud ini semua, karena memang udah dipermudah. Ya. Ini saat ini, current informasi society, udah semua cloud, cyberspace. Nah, cuma di sini ada peluang bagi teman-teman. Siapa yang mau kelola cloud-nya? Siapa yang mau kelola untuk security-nya? Terus siapa yang kembangkan di physical space-nya? Ini peluang. Yang saat ini kita hanya sebagai pengguna, belum sebagai pencipta. Ya, harapan kami, yang kami dengan Dilu ini, ingin ayo ngajak teman-teman, ayo kita mulai jadi penciptanya, yang bisa menghasilkan duit. Ya, dan alhamdulillah, teman-teman yang kita ajak ngobrol bareng saat ini mereka udah laku. Dalam arti, mereka bukan kerja di Indonesia, bahkan saat ini mereka laku untuk di Singapura. Ya, teman-teman kita yang di Dilo, jadi proyeknya dia laku di Wolex, di perusahaan di Singapura. Bahkan ada yang saat ini lagi kuliah di Jepang untuk animasi, dapat beasiswa. Ya. Jadi mulai, saatnya teman-teman jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau kita ngomong Society 5.0, ini ngomongnya big data. Yang Pak Tommy ngomong, saya mulai Pak ke arah database. Nah, Pak Tommy selangkah lebih maju. Udah nyiapin. Data ini mau diapakan? Nah, ini peluang big data. Ya, makanya saat ini sekarang udah mulai orang butuh data scientist.
ya, data scientist-nya, terus mulai AI-nya siapa yang ini, ya ini butuh. Harapan kami, kampus mulai bergerak. Kenapa? Automation driving udah mulai saat ini. Ya, terus AI purpose sudah tahu. Ya, otomatis contohnya nanti perbankan udah mulai contohnya kan, nanti teller digantikan sama ATM. Udah saat ini. Ya, teman-teman di ATM udah bisa store, bisa ambil. Nah, jadi kemungkinan besar ya teller itu akan tergantikan oleh mesin. Itu pekerjaan yang berulang-ulang itu akan digantikan sama sistem. Nah, teman-teman siap nggak dengan kondisi itu? Dan saya yakin teman-teman muda siap nggak siap harus siap. Kalau enggak ya cuma jadi oh udah gitu ya, oh ya udah akhirnya jadi masalah pengangguran. Nah, harapan kami jangan. Teman-teman bisa selangkah lebih maju, ini kondisi ini harus ambil sikap. Harus apa yang kita lakukan. Nah, makanya salah satu yang kita lakukan Gustu Kampus ini dengan Polnes, nah ini loh, ada peluang. Tapi kalau kita nggak lakukan, kita jadi masalah bagi kita. Khususnya bagi mahasiswa yang lulus mau apaan? Nah, nggak tahu. Kalau dunia industri saat ini butuh banyak. Ya. Kebutuhan tahun 2020 untuk tenaga IT aja tuh gede banget. Ya, gede banget. Telkom pun butuh banyak. Kemarin Pertamina juga butuh banyak. Terus perusahaan-perusahaan di IT butuh banyak. Harapan kami bisa menyerap dan bahkan kalau perlu Polnes bisa buat lapangan pekerjaan baru. Kenapa? Butuh skill kok. Ya. Dan saya kan juga 10 hari di Polnes luar biasa. Lab-nya juga nggak kalah. Ya, tinggal dioptimalkan. Oke, ini ada video bagus teman-teman. Ya, Pillar Society 5.0 kita coba sekitar 5 menit ya. Kita coba lihat video ini. Teknologi manusia semakin berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga negara-negara maju mulai melakukan perubahan. Salah satunya adalah melalui Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, seperti artificial intelligence, robot, Internet on Things, dan sebagainya, untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Society 5.0 sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik seputar teknologi dari Gini Loh setiap minggunya. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan baru mengenal tulisan. Pada Society 2.0 adalah era pertanian, di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu, muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet serta bagaimana penerapannya di kehidupan. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, maka Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Society 5.0, ada baiknya kita mengetahui apa dan bagaimana peranan teknologi pada Society 5.0 akan mempengaruhi hidup kita. Dengan menyaksikan cuplikan resmi dari Jepang tentang konsep society berikut ini. 10分後に荷物をお届けします。
こはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。行ってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。Berdasarkan pada cuplikan yang baru saja kita saksikan, maka dapat dikatakan bahwa Society 5.0 merupakan pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang dihadapi saat ini karena terlalu cepatnya perkembangan industri yang ada. Society 5.0 mampu mengkonvergenkan atau dalam kata lain mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita bisa menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi Society 5.0 juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial lainnya. Jika visi Society 5.0 ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dari yang kita lihat sekarang. Setiap perkembangan dalam sejarah manusia akan memberi dampak baik positif maupun negatif terhadap manusia sendiri dan juga terhadap alam sekitarnya. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang Society 5.0. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Jika ada request, silakan. Oke ya teman-teman, itu gambarannya. Jadi dimunculkan Society 5.0 sebenarnya karena kita sebenarnya nggak siap di industri 4.0 yang terlalu cepat perubahannya. Kayak muncul dari itu. Ya, jangan sampai manusianya atau asetnya tergerus karena teknologi. Makanya muncul 5.0 ini. Nah, tapi itu bisa jalan kalau manusianya siap. Makanya butuh situ pengembangan. Ya, bahkan di sini ada ini SDG ya. Ya ini Society 5.0 for Sustainable Development Goal. Nah, ini kita harus siapkan. Kira-kira teman-teman di mana yang bisa dikembangkan. Jadi jangan takut. Ya, yang penting teman mau. Ini loh yang saya siapkan, ini loh yang harus kita rubah. Jadi gambarannya tadi disampaikan di video juga ya, teknologinya gimana, kita siap atau enggak. Nih, kalau kita ngomong stage ya perubahan stage-nya antara Society 4.0 ke 5.0 ini. Ekonomi skill-nya ya. 4.0 masih liberation from focus efisiensi, ngomongnya efisiensi. Tapi kalau di 5.0 problem solve sama value creation. Yang munculnya ide-ide yang contoh ada masalah apa, itu yang dibangun sama society. Contoh solusi Gojek, ya, yang munculnya kenapa? Ada masalah cari ojek nggak pasti, biayanya nggak pasti, rutenya, terus nggak pasti drivernya. Makanya di problem solve-nya muncul Gojek. Dengan kepastian. Nah, munculnya value creation-nya. Nah, ini yang muncul saat ini. Ya. Di Society 4.0 itu uniformity ya, individualnya tinggi. Nah, tapi kalau di 5.0 diversity
Jadi semua orang bisa. Ya, system where anyone can exercise. Ini yang kita perlu lakukan. Jadi nggak ada isu saya di Kalimantan Timur, ini nggak ada isu. Semua bisa melakukan. Ya, jadi saat ini teman-teman mahasiswa atau anak-anak muda mulai lihat ada potensi apa yang kita harus kasih solve. Masalah ini bisa kita problem solve-nya apa, itu perlu. Makanya saya ajak mahasiswa, kalau di kelas saya ajak ke turun lapangan. Tolong dong cari masalah di sana. Nanti kita bahas, kira-kira masalah utamanya apa. Nah, itu kita mau coba mereka untuk empati di lapangan. Yang selama ini mungkin di kampus, teori jago, tapi pas ke lapangan nggak tahu, Pak, nggak ada masalah, Pak. Nah, padahal dengan kita sering di lapangan, kita tahu, masalahnya ini loh. Ya, itu yang kita butuh informasikan ke mahasiswa atau anak-anak muda biar tahu. Ada empatinya muncul. Sama juga concentration di 4.0, lebih ke arah disparity, ya. Di 5.0 itu desentralisasi. Ayo di sana biar semua orang punya peluang. Anytime, anywhere, lebih cepat. Ya. Terus vulnerability, ya kerjaannya kecil. Nah kalau di 5.0 resilience, ya semua kita perceive bahwa ini harus dijaga, skala security-nya harus aman, nah dijaga semua. Sama di ini hack environmentalnya. Sustainability-nya dijaga, bahwa hidup kita harus menjaga environment-nya, harmoninya gimana caranya. Ya, ini dijaga, dilakukan di 5.0. Kapan kami contoh, mulai ada gerakan, ya pilah sampah gimana, berkantroni yang bagus itu gimana, salah satu yang solusi diberikan sama mahasiswanya Pak Tommy itu solusi itu. Nggak hanya laundry, tapi laundry bisa memberikan kontribusi di lingkungannya, gimana caranya. Nah, itu yang kita coba bangun. Nih, kalau kita ngomong entrepreneur 5.0, nah, becoming-nya superhuman. Ya, kalau kita ngomong entrepreneur 4.0 itu lebih ke alam mobil screen aja. Oh ini. Tapi di 5.0 digital layer udah mulai. Semua digital semua. Ya. Dengan adanya pandemi ini lebih dipercepat lagi. Kenapa? Semua udah digital layer. Ya, semua udah ada semua. Ya, kalau di 4.0 high tech, nah, kalau di 5.0 high touch. Lebih ke arah sentuhannya gimana? Di 4.0 influencer, di 5.0 integrator. Semua bisa diintegrate, jadikan satu. Kalau di 4.0 ngomongnya unicorn. Nah saat ini contohnya Gojek, itu unicorn. Tapi ke depannya ngomongnya zebra. Apa sih bedanya? Kita coba kupas. Di 4.0 itu purpose driven. Tapi di 5.0 purpose-nya center. Semua, ayo bisa semua bisa. Di 4.0 venture capital, tapi di 5.0 udah mulai venture builder, bangun venture. Saya yakin di Kalimantan Timur banyak venture yang nganggur-nganggur, ya itu bisa di-build, kita bangun bareng-bareng, ayo kita kembangkan ini, nah, itu bisa jadi suatu venture yang luar biasa. Builder gitu, dan itu saat ini butuh banyak. Nih, yang tadi disampaikan, apa sih bedanya unicorn sama zebra? Kalau di unicorn, tujuannya exponential growth. Nah, kalau di zebra, tujuannya sustainable prosperity. Nah, harapan kami ke situ. Teman-teman mulailah. Di unicorn, outcome-nya monopoli. Ya, saat ini mungkin teman-teman bisa lihat, masih monopoli. Tapi kalau di zebra, nanti community-nya kuat. Makanya kita ngomong, pentahelix harus dikuatkan, ABCGM-nya. Ya, mulai dari akademinya, pelaku bisnis, ya, terus komunitasnya, government-nya, media ini butuh untuk dikuatkan. Kalau di unicorn fokus di quantity, kalau di zebra nanti kualitas, kualitinya diperbaiki. Di unicorn kompetisi, di zebra nanti collaboration. Nah, kita udah ngomong collaboration. Kenapa? Nggak bisa kita sendirian gede gitu. Nggak ada pesaing, nggak sehat juga, makanya butuh kolaborasi. Ya. Kalau di unicorn terukurnya user akuisisi, saya bisa akuisisi itu banyak sini. Nah, tapi kalau di zebra nggak, fokus di user suksesnya. Contoh, siapa yang sukses di kampus ini? Nah, itu yang jadi ukuran. Makin banyak mahasiswa yang sukses, itu ukurannya bagus. Itu ke arah ke sana. Bukan, saya bisa mengakuisisi mahasiswa ini masuk ke sini, enggak. Tapi mahasiswa yang kita luncurkan, ini sukses di sini, bidang ini. Itu trennya nanti ke zebra. Nah, harapan kami juga kampus-kampus mulai ke arah ke sana. Ayo, user sukses siapa? Ini siapa? Kolaborasi semua pihak.
Ini potret kita sebenarnya kalau kita ngomong mau digital mau enggak, ini potret kita 2020 ya, Indonesia jumlah penduduk 272 juta ya. Mobile phone koneksinya 338 juta, kebayang ya, jumlah penduduknya 270 juta tapi pengguna mobile phone itu sampai 338. Jadi asumsi kami ada sebagian orang punya 2 sampai 3 HP. Ya, ini gambarannya. Internet user saat ini 175. Nah, kebayangkan kalau teman-teman bisa menggunakan, mengoptimalkan pengguna internet ini sampai jadi bisnis, ya ini peluang luar biasa. Kenapa? 175 juta. Dan saat ini Indonesia salah satu sosial media yang luar biasa. Contohnya ini ada 160 juta pengguna sosial media. Dan Indonesia paling terkenal trending topik kalau di Twitter, topik ini kenapa suka sekali dengan nge-tweetnya Indonesia itu. Jadi bahkan sering trending topik Indonesia. Ada ini ngomong semua. Nah, kalau kita bisa manfaatkan secara bisnis, itu luar biasa. Secara positifnya ya teman-teman. Ini kalau kita ngomong potret pekerjaan ya, di Indonesia, ini sebagian yang kita dapatkan, yang kita mau cuplik aja karena banyak sebenarnya. Ya, secara hybrid ya teman-teman butuh bisa skill teknis sama non teknis. Jadi ada kan ya non teknisnya apa, leadershipnya gimana, terus punya karakternya gimana. Pertumbuhan ini skillnya ya back end developer lagi butuh, data science ini naik saat ini naiknya tinggi karena memang butuh banyak, kita punya data banyak tapi nggak ada yang ngolah. Nah, ini salah satunya butuh data scientist. Android developer, full stack engineer, front end developer. Ini sebagian, masih banyak yang teman-teman yang punya ide bisnis itu peluangnya ada sendiri. Tapi ini dari sisi teknologinya. Jadi ini potret yang harus kita siapkan. Nah, ini yang harus kita siapkan teman-teman. Kalau kita ngomong SDM berkualitas di era industri 4.0, kita mau masuk ke society 5.0, apalagi yang kita lengkapkan. Di 4.0 aja kita masih tertati-tati, ya, kita banyak ketinggalan. Ya. Jadi di era industri 4.0 tak lengkap tanpa SDM berkualitas, betul. Tapi, ini ada tapinya, dunia kerja di industri komputer dan robot. Hanya manusia yang sanggup berpikir kreatif dan kolaboratif. Nah, ini yang kita mau coba bangun. Ya. Cara pola pikir mungkin robot ini lebih cepat. Kenapa? Dibentuk semua mesin. Tapi mereka nggak bisa kreatif sama kolaboratif. Ini peluang teman-teman agar bisa tetap berkompetisi dengan industri 4.0 sampai ke society 5.0. Nah, jadi ada nextnya itu karena pendidikan bukan lagi semata soal hard skill, melainkan juga soft skill yang kita sampaikan di awal tadi ya. Teman-teman butuh soft skill-nya, bukan hanya hard skill-nya. Teman-teman saya yakin mampu. Tapi kebanyakan jatuh waktu wawancara di soft skill. Ya, itu salah satu yang kami coba sampaikan ke teman-teman urusan Kaltim. Ayo perbaiki diri kita semua secara masif, bukan hanya hard skill tapi soft skill kita agar kita bisa bersaing. Ini 10 ketahuan penting ya yang dibutuhkan, ini sampai dapat datanya dari ini ya. 10 ini yang kita mau coba. Pas kemana sih, kenapa kita butuh ini? Contoh tadi ya, pengambilan keputusan, ini penting. Tadi ada problem solve. Kenapa? Dunia saat ini orang butuh cepat cari keputusan, gimana caranya ini ada masalah ini ada cepat. Nah, itu teman-teman harus tahu. Gimana caranya? Banyak sering di lapangan. Makanya saat ada gerakan dari Mas Menteri Kampus Merdeka, salah satunya itu. Biar teman-teman mulai bisa melihat potensi masalah yang ada di lapangan untuk nyarikan pemecahan masalah. Nah, jadi pas oh ini masalahnya ini ya, bisa teman-teman bisa lakukan cepat. Korelasinya sama pemecahan masalah. Ya. Terus juga mulai disiapkan kreativitas. Kita nggak boleh cuma satu, oh cuma gini cukup, enggak, butuh kreativitas. Kenapa? Tahun ini mungkin bisa beda tahun sama tahun ke depannya. Nah, butuh kreativitas, terus kreativitas, nggak bisa berhenti. Ya, harus ditumbuh kembangkan. Itu biasanya di mana? Teman-teman bisa kumpul sama komunitas, teman-teman bisa kumpul sama yang memang sama visinya, oh ini aku ini, nah, itu bisa kumpul.
Terus berpikir kritis. Ini kadang-kadang kalau teman-teman lihat dosen yang ngajar, ada mahasiswa yang tanya, terus dianggap, oh ini sok-sokan. Padahal enggak. Bisa jadi anak ini kritis. Kenapa? Pola pikirnya, oh ini loh, ini. Kita butuhkan itu. Makin mereka makin banyak tanya, oh ini. Jadi ada sharing. Saling mengisi. Bisa jadi dosen juga waktu itu belum baca, anak ini udah baca, kita bisa sharing. Jadi saat ini, dosen sama mahasiswa mungkin bisa lebih pintar mahasiswa. Kenapa? Lebih jago searching di Google. Ya. Bisa jadi. Kalau dulu, ya dosen bisa lebih duluan baca bukunya, cuma karena buku itu terbatas. Nah, tapi sekarang semua ada di Google. Ya. Jadi kalau mau disampaikan, ilmu saat ini, ya 6 bulan lagi itu mungkin bisa up to date, udah nggak kepakai lagi. Jadi ya, teman-teman harus mulai update terus. Kenapa? Hari ini 6 bulan itu udah nggak kepakai lagi ilmu ini, udah digantikan lagi sama ilmu baru ini. Itu yang teman-teman harus mulai ucapkan. Ya, karena perubahannya sangat cepat. Ya. Terus teman-teman mulai belajar kelola tim. Ya, ini penting. Anda mau di kampus, di sekolah, atau di komunitas, atau di bisnis, harus bisa kelola tim. Caranya gimana? Kenapa? Berbeda macam-macam karakter kan? Nah, teman-teman bisa di situ. Tim mau kemana? Makanya waktu kita di startup kita sampaikan, jadilah tim satu jiwa atau tim soulmate. Kenapa? Kalau teman-teman ini bisa satu jiwa, itu bisa jadi bisnis yang luar biasa. Kenapa? Teman-teman mau maju bersama. Nah, ini penting, belajar kelola tim. Kita latih, di dulu kita ada program itu. Matchmaking namanya nanti. Ya. Terus, ini yang saat ini lagi muncul. Kondisi emosional. Ya, kontrol. Teman-teman pernah lihat yang lagi viral waktu itu, anak muda ditilang sama polisi, motornya malah dihancurkan. Akan kebayang, padahal itu bukan motornya dia, motor pacarnya atau punya siapa. Kenapa nggak bisa jaga kondisi emosionalnya? Nah, ini yang harus mulai teman-teman jaga. Gimana sih cara kita bisa mengontrol emosional? Nah, ini harus mulai. Terus budaya melayani. Ya, teman-teman mahasiswa, ya, Anda harus belajar melayani. Ya, contoh kalau teman-teman mau tugas akhir, Anda harus bisa ini ketemu dosen. Kok susah, padahal nggak susah. Kenapa? Keterbatasan waktu dosen yang banyak ketemu ini ya, waktunya jadwalnya. Teman-teman bisa, gimana cara ketemu dosennya? Teman-teman bisa, gimana caranya melayani dalam arti ketemu temannya gimana? Budaya apa? Karena nanti di dunia industri, dunia bisnis, teman-teman nanti modelnya lebih individual. Kalau nggak bisa melayani masing-masing divisi, masing bagian, jadi masalah. Nah, ini perlu dipelajari. Berikutnya belajar negosiasi. Negosiasi bukan hanya masalah dagang, tapi proses waktu teman-teman komunikasi sama teman yang lain. Negosiasi. Contoh, ada proyek ini, siapa yang mau mengerjakan ini? Negosiasi. Aku nggak bisa di sini, tapi bisa di sini ya. Itu negosiasi. Itu kita latih di startup, di Dilo. Negosiasinya gimana nih? Pekerjaan ini siapa? Kita latih mereka negosiasi. Bukan hanya masalah duit, tapi pekerjaannya gimana? Itu proses negosiasi. Kita cari win-win, bukan win-lose. Kenapa? Contoh kalau pedagang, terus sama pembeli, ada satu yang dirugikan, itu nggak akan kembali nanti pembelinya. Kenapa? Saya dirugikan, kok beli sekian. Nah, makanya buat negosiasi itu win-win. Yang kita lakukan. Terus koordinasi, ya, bersama kelola tim ya, belajar koordinasi. Ya, Anda saat ini jadi leadernya, Anda bisa memimpin secara optimal. Saat Anda jadi anggota, gimana caranya? Itu perlu koordinasi. Jadi bisa memposisikan diri, ini penting. Ya, karena kita siap nggak siap, kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Itu perlu. Kita melatih diri kita, kapan kita di sini. Yang terakhir ini keterbukaan pikiran, tadi ya mindset, tadi angka 8 tadi. Nah, teman-teman mau ngomong ini nggak salah, karena beda. Dan jangan sampai teman-teman menjudge ini salah, enggak. Open mind ini harus dibangun. Makin sering kita open mind itu makin bagus. Ini ada 3, ya. Ada 3 hal yang kita siapin tool menghadapi society, yang namanya agile leadership, ya. Agile leadership, nah, ini menghadapi society 5.0, communication, collaboration, sama komitmen. Kenapa ini penting? Nah, kita coba lakukan. Ada namanya 9 principle. Ya. Di komunikasi yang bagus itu akan membangun. Ya. Contohnya
Kalau di tim startup itu akan membangun developing timnya. Ya, action speak itu membangun. Komunikasi yang bagus itu akan membangun tim. Kalau udah lancar komunikasinya, itu akan reflecting, improve quality thinking-nya. Ya, ini loh. Jadi, sebentar ada splatter ya. Ya. Jadi meskipun dua, di komunikasi ada reflecting. Ya, kan kita sering komunikasi lancar, bagus, kita akan mendapatkan improve untuk outcome-nya. Oh ini loh, kita pengen ini loh, pengen ini. Kenapa? Komunikasi yang bagus. Ya. Di situ akan muncul prinsip ketiga, ya, untuk feedback, untuk saling learning, saling belajar. Oh ternyata harus ini ya, ternyata harus begini ya. Itu prosesnya. Komunikasi yang bagus, munculnya developing, reflecting, learning. Itu akan dibangun. Jika sudah bagus, sudah lancar, kita butuh komitmen. Ya, butuh komitmen. Kenapa? Bisa inspiring, ya, saling percaya. Jadi, oh, Pak ini lo bisa ini ya. Kita mau coba ini, menginspirasi kita, membentuk inspiring. Kalau kita komitmen. Berikutnya kalau udah inspiring, ada engage untuk menarik bahwa kita harus kreatif, inovasi. Itu makin contoh kalau teman-teman lihat konten yang bagus, kan teman-teman engage kan, oh ya bagus nih. Nah, itu makanya dibangun komitmen yang bagus untuk membangun tim engagement untuk menarik semua pihak. Munculnya akhirnya unify, kekuatan yang bagus ya, leadership live everywhere in the organisasi itu kuat. Kenapa? Butuh leadership di situ. Jadi bukan hanya komat kami, karena aku ya siap-siap tapi nggak komit. Nah itu kita harapkan teman-teman mulailah komitmen untuk melakukan satu hal yang positif. Nah, kalau udah komitmen dijalankan, melakukannya kolaborasi. Bahwa semua udah komit, ayo kita kolaborasi sesuai yang kita harapkan. Nah, empowering ini. Bisa otomatis empowering teman-teman, ini bagus nih, kalau kita bisa ini, bisa ini, bisa ini, nah, itu empoweringnya terbantukan semua. Akhirnya goal yang diharapkan itu achieve. Ya kalau kita kolaboratif, komunikasi yang bagus, kita goalnya apa ya? Achieve, masing-masing bisa dapat ini loh, ya, achieve. Ya, achieve. Setelah achieve kan kita tetap aku pengen tetap tampil yang bagus dong. Butuh tadi innovation terus, inovasi. Jadi muncul kalau orang udah pernah achieve itu kemarin ketemu di sini ya, aku di sini ya, aku sini. Nah, itu butuh achieve. Achieve-nya terpenuh akan muncullah inovasi. Kalau kita ngomong di bahasa Jepang, itu namanya kaizen. Ya, kaizen. Ayo improvement terus. Karena kita udah pernah sini ini ya, jangan sampai sama sini ya. Butuh improvement, butuh improvement, butuh improvement. Nah, ini teman-teman harus mulai belajar yang simple 3C. Tapi kalau dilakukan ini luar biasa. Nah, setelah itu kita punya tool namanya SMART. Dan saya yakin udah digunakan di kampus. Yakin. Ya. Contohnya S, spesifik. What do you want to do? Kita harus jelas. Contohnya teman-teman punya mimpinya apa di 6 bulan ke depan. Mau apa itu harus jelas. Define your goal-nya clearly. Jelas. Saya mau ini loh, saya mau ini ya. Nah, itu harus jelas. Jadi nggak boleh mengambang. Ya, harus jelas. Tujuannya apa, reasonnya apa, harus jelas. M-nya measurable. Terukur. Ya. Jadi kita bisa tahu. Ya, kira-kira kalau sukses itu angka berapa, kalau gagal di berapa, kayak gitu kan ada measurable ya kan. Kalau teman-teman 78 lulus. 80 sekian, 90 sekian, harus bisa diukur. Kenapa? Kita biar tahu achieve-nya sampai berapa sih. Ini satu sisinya kan achievable gimana. Nah, ini salah satunya. Saya bisa achieve kalau angka saya sekian, sekian. Terus relevan. Jangan membuat sesuatu yang nggak worth it. Ya, benar nggak sih? Saya bangun ini ternyata saya nggak make sense. Angkanya sekian, dapatnya sekian. Nah ini perlu teman relevan. Buat relevan. Jangan sampai kita paksain ternyata nggak terlalu nggak worth it, ngapain saya bangunnya. Terus timely. Kapan ini ditetapkan? Makanya ya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Nah makanya saat ini kita buat namanya peta jalan ekonomi kreatif. Program 1 tahun ini, program 2 tahun ini, 3 tahun ini, 4 tahun ini, 5 tahun. Nah kita buat itu. Jadi ada ini berhasil, ini enggaknya. Nah, kita untuk evaluasinya. Jadi namanya pakai polanya SMART. Dan saya yakin teman-teman bisa lakukan. Saya dulu lakukan pakai SMART sampai sekarang pakai post-it. Minggu ini saya pakai ini,
Minggu ini kapan selesainya? Targetnya ini ya. Oke, saya pakai post-it. Ini yang disampaikan. Apa yang mau kita lakukan? Ya. Nah, kita ada program ya. Ini teman-teman silakan join. Itu ada di alamatnya, webnya ya. Dilo.id Balikpapan. Programnya apa aja? Untuk startup kita ada pembinaan, ya itu ada namanya, kalau kita ngomong startup ada 3 komponen yang perlu teman pahami. Ada hustler, siapa sih hustler ini? Ada hacker, siapa sih hacker ini? Ada hipster, siapa sih hipster? Di hustler ini orang yang suka bisnis, suka sesuatu yang ketemu orang. Nah, kita latih mereka, lihat lingkungan. Ada masalah apa di lingkungan sana? Tolong dilihat. Nah, nanti mereka bisa lihat, oh ada masalah ini ya, nanti dibahas. Kira-kira solusinya apa? Belum tentu solusi, kita kira-kira apa ya? Kira apa ya di sini? Hustler. Kalau di hacker, ini ya kalau kita ngomong kokinya atau tukang masaknya. Atau kan ini developernya, programmingnya. Ya, di sini hacker ini yang melakukan ide dari hustler itu akan diolah jadi apa? Contoh, saya mau jadikan nasi goreng yang enak kayak gini. Nasi goreng yang ini, itu hacker. Kalau di program, di aplikasi, ya dia yang mengolah. Oh, mobilnya kayak gini loh desainnya. Oh, aplikasi kayak gini loh. Kayak gini aplikasinya, bentuknya, fungsinya ini, itu di hacker. Di hipster, kalau teman-teman beli nasi goreng di kaki 5, itu 10.000, 15.000. Ya, kenapa? Cuma dibungkus selesai. Kalau di hipster, contohnya teman-teman makan di restoran atau di kafe. Barangnya mungkin sama, tapi ditaruh di piring, dikasih tomat, dikasih daun, seledri atau apa, kasih cabai, harganya bisa naik. Bisa jadi 30.000. Nasi goreng aja. Kenapa? Ada sentuhan seni, desain. Itu fungsinya hipster. Nah, ini biasanya paham dengan Adobe XD, Photoshop. Nah, ini teman-teman di sini yang biasanya pakai Figma, pakai apa, ini teman-teman hipster. Nah, kita lakukan ini ada rutin ya untuk pelatihan hustler, hacker, hipster. Silakan ke situ. Selain itu kita juga ada program workshop. Nah, ini workshop untuk mendukung startup jadi contoh developer. Ya, ini untuk membantu hacker. Ya, ada pelatihan Laravel, ada pelatihan Ruby, ada pelatihan Android, ya, ada pelatihan data science. Bahkan kita udah kerjasama sama Bisa AI. Ya, kita udah kerjasama di rutin itu tiap Sabtu malam, ya. Tapi di bulan Desember ini baru 2. Nanti di tahun 2021 kita tiap minggu ada event kerjasama sama AI, Bisa AI. Ya, jadi nggak ada isu kalau teman-teman mau belajar, dan ini gratis. Ya, ulang bagi teman-teman. Ini gratis kita berikan ke teman-teman. Terus belajar desain, ya nanti belajar desain UX ya, user interface, user experience. Ini peluang. Kenapa? Kami juga ingin kolaborasi sama kampus. Banyak kebutuhan UI UX ini kadang-kadang kita bingung. Termasuk developer, kita mau kemana? Nah, kami bisa kolaborasi sama kampus. Hari ini kita sama Polnes, ayo kita kolaborasikan. Mahasiswa yang mau ikut, ayo kita ini, kita bisa salurkan. Ada kebutuhan ini. Contoh, di tahun 2020 ini, atau sebelumnya, kita banyak teman-teman yang jadi Dilo banyak di-hire sama Telkom, developernya. Silakan, pakai. Silakan. Nah, itu bagi bukan kami. Bahwa kami bisa mengukur user yang ini sukses, dipakai tenaga ini. Dan ini nilainya bukan nilai UMK, tapi mereka dinilai punya skill. Nah, itu yang kita ukur di situ. Manajemen, nah ini kita latih teman-teman untuk belajar, mulai belajar Scrum, ya, belajar melihat potensi bisnis tadi ya. Kita latih mereka coach, kita latih untuk memanage di sini. Ini ada pelatihannya juga. Nanti mungkin bisa dengan saya atau dengan mentor-mentor yang lain. Dan kita sering lakukan. Ya. Network, kalau tahu network, di Polnes jago-jago ada di sana semua. Harapan kami bisa kolaborasi. Kita belajar Cisco, kita belajar Mikrotik, ya. Kita belajar Juniper. Kenapa? Banyak kebutuhan sebenarnya. Contoh ISP ada di Kaltim ini kebanyakan tenaganya masih import dari Jawa. Saya sudah sampaikan ke teman-teman ISP, tolong dong pakai tenaga lokal biar teman-teman punya kampus, punya sekolah itu terserap. Kalau kita ada kampus nggak keserap, buat apa? Harapan kami itu kolaborasi sama industri. Makanya kita lagi gerakan ABCGM tadi. Ya. Kita juga
selain workshop, kita juga ada gathering community. Ya, kita lakukan gathering community untuk para developer, ngumpul developer apa sih ini ya problemnya. Kita ketemu di situ ngobrol, ayo kita buat ini nih, buat ini. Termasuk sama fotografi. Fotografi saat ini dibutuhkan. Contohnya apa? Kalau teman-teman bisnis kuliner, bisa apa? Ini butuh fotografi yang bagus, cara pengambilan fotonya. Ya, butuh di situ. Terus desain saat ini banyak dibutuhkan. Contoh company profile perusahaan saat ini bukan berupa tulisan, tapi udah mulai desain yang bagus. Ya, foto dulu, nanti dikirim lewat, bisa pakai flash, bisa pakai apa, itu kan gitu. Company profile. Animasi saat ini mulai bergerak. Ya, satu contoh, Balikpapan termasuk masuk 10 kota besar untuk subsektor aplikasi dan game. Nah, kalau di Tenggarong itu masuk kota pertunjukan, seni pertunjukan. Jadi dari Kaltim itu yang muncul ada 2 ya, Balikpapan sama Tenggarong. Nah, tapi di situ kita masih butuh banyak pelaku. Ya, kita udah jadi ini, tapi apa yang mau kita lakukan? Nah, kita mau belakang ini. Ya. Game, animasi, kata masih banyak pengguna. Dan kami muncullah contoh game. Game ini bisa jadi bisnis yang menjanjikan. Makanya nanti 16 subsektor dipecah lagi, aplikasi dan game dipecah, aplikasi sendiri, game sendiri. Jadi ada 17 subsektor depannya. Karena Pak kontribusi game akan digenjot. Ya, contohnya saat ini Indonesia udah mulai bisa ekspor game ya ke Jepang. Salah satunya Agate. Ada juga teman kita yang dari Pasir ya, namanya Ozisoft. Nah, ini juga satu pengembang game, namanya Pulang Insanity. Teman bisa lihat. Jadi kita nggak kalah. Ya, isu yang ada mau atau enggak itu teman-teman. Ini sebelum kita tutup, saya ada quote yang bagi saya ini memacu saya untuk lebih, ya, lebih baik lagi. Jadi orang optimis selalu kelebihan satu cara, orang pesimis selalu kelebihan satu alasan. Jadi bagi kami, ya teman-teman selalu optimis, ya jangan munculkan alasan-alasan enggak, tapi optimis. Kalau nggak bisa sini, lewat sini. Nggak bisa sini, lewat sini ya. Jadilah teman-teman insan yang selalu optimis. Ya, itu HP saya, teman-teman. Itu FB saya. Itu IG saya. Itu channel saya, SD Budi Channel di YouTube. Mohon dibantu subscribe. Kami butuh lagi banyak mengembangkan ke arah situ. Ya. Di situ video yang di YouTube. Kemarin ada mahasiswa yang lolos di Ristek Dikti idenya dan dapat uang binaan. Ya, sama juga lagi mengembangkan bahasa Inggris lewat online. Itu dari saya, Pak Tommy. Terima kasih atas waktunya. Kita lanjut dengan sharing session. Terima kasih, Pak Tommy, atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak Tommy. Ya, baik. Wah, saya tepuk tangan dulu nih. Luar biasa nih. Termasuk saya kasih simbol. Karena ya, terima kasih Pak Isti atas inspirasinya, knowledge-nya yang diberikan. Menarik sekali. Semoga bisa menggugah para peserta acara ini untuk bisa berimprovisasi, mempunyai inovasi-inovasi baru ya. Dengan tadi diberikan arahan-arahan, dan yang terakhir kita harus optimis ya, berkreasi di tengah era 5.0 ini. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab ini Pak Isti ya. Tapi sementara ada pertanyaan bagus disampaikan Saudara Jalu. Ini terkait dengan kondisi bangsa kita ya. Apakah bisa negara kita menyongsong society 5.0 atau sebatas meratakan industri 4.0? Sementara masyarakat kita masih menikmati konten-konten prank, settingan, konten-konten sensasi. Dalam hal ini, apakah masyarakat yang diberi edukasi atau malah si influencer pembuat konten yang perlu diedukasi? Ya, memang ini sekarang trennya masyarakat kita masih suka sinetron, Pak. Ya, itu memang yang dapat nilai yang di banyak ya, perang-perang seperti itu. Betul. Apakah itu juga pembuatnya yang perlu di-educate atau masyarakatnya? Silakan Pak, mungkin bisa ada masukan dari Pak Isti. Oke, dan itu memang ya kondisi saat ini ya. Kita sudah belajar sama Korea lah ya. Kalau kita ngomong budaya untuk seni aja ya, Korea sebenarnya ketinggalan jauh sama Indonesia artinya. Contoh saat ini
mereka buat suatu drama-dramanya luar biasa. Bahkan tahun kemarin ya mereka dapat piala Oscar ya. Luar biasa. Di kita kapan? Kenapa? Film-film kita idenya ya gitu-gitu aja mau kita Pak Tommy sampaikan. Idenya kadang-kadang ya saling menyakiti, saling menjahati, prank-prank gitulah ya. Karena nggak di research ya. Kalau bahasanya di akademi nggak ada risetnya. Pokoknya yang penting laku saat ini. Laku, nggak ada urusan. Masalah ini edukasi atau nggak ada urusan. Itu yang harus kita mulai dari mahasiswa di sini. Yang kita mau coba, ayo teman-teman mulai edukasi dengan polanya mahasiswa yang bisa membangun. Ya, kita belajar sama Korea. Contoh Samsung dulu pertama kali keluar nggak sebagus saat ini Samsung. Ya mulai mesin cuci, TV, Samsung ketinggalan sama Sony. Ya saya pernah kerja di Sony waktu itu tahu. Jadi pasarnya Sony waktu unggul ya tahun 90 tuh Sony melejit. Tapi masuk ke tahun 98 ke atas, Samsung risetnya luar biasa. Dia melakukan dan bahkan gerakannya nggak main-main. Semua wajib memakai produk Samsung itu dari pemerintahannya. Gerakan masifnya di situ. Jadi produk itu akan dipakai. Ini yang kita belum lakukan. Harapan kami sih, ayo kita coba lakukan. Terus contohnya Korea K-pop atau drakor-drakornya Korea. Ini kalau drakornya Korea kan saat ini nggak main-main. Ibu-ibu ya kalau lihat itu yang lagi hektik kan sebenarnya startup-nya itu ya, startup-nya Korea itu lagi filmnya lagi rame semua. Jadi trending topik gitu. Oh VS ini. Itu yang kita nggak pernah lakukan, nggak pernah riset. Kita hanya sebatas memenuhi bahwa yang penting ada duitnya ini. Itu. Tapi belum memenuhi bahwa kita harus melangkah lebih. Ya, ini yang kita lakukan, Mas Jalu ya, atau Pak Jalu. Kita lakukan bersama. Kita jangan udahlah nggak apa-apa masuk, enggak. Kita mulai pelan-pelan, edukasi. Itu cuma Pak Tommy. Ya, ini menarik juga nih. Ada komentar dari Yuda Satya Pak. Ini terkait apakah ekonomis ataukah culture ya. Dan hari ini dia katakan mungkin menanggapinya agak miring dengan apa yang disampaikan Pak Isti ya. Sip, optimis terus pokoknya yang penting laku meskipun tidak mencerdaskan bangsa. Walaupun tadi Pak Isti sudah jelaskan masalah edukasi dan itu tujuan bangsa kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mungkin bisa ditanggapi nih. Mungkin Mas Yuda masih melihatnya ini sisi ekonomi aja yang penting laku gitu. Padahal tadi Pak Isi ada sampaikan masalah edukasi. Silakan Pak ditanggapi Pak. Oke. Jadi kalau kita ngomong optimis ya mau nggak mau kita harus optimis. Ini kejadian waktu saya 2005 ya. Saya waktu itu optimis bahwa SDM di Kaltim itu bisa saya serap. Tapi saya banyak tolak waktu itu. Kenapa? Ya. Pinter. Tapi ternyata di ini nggak punya soft skill sama karakter tadi, akhirnya banyak tolak. Kita coba contoh waktu psikotes itu banyak gagal. Yang harusnya grade-nya 7, mereka dapat rata cuma 4/5. Ternyata memang ada ini faktor kompetisi kita kurang. Betul ya, Pak. Kita kurang. Jadi itu waktu kita ini enggak mau. Jadi kalau kita ngomong comfort zone ya Pak Tommy ya, akhirnya yang penting saya bisa makan saja. Itu yang harus kita coba. Padahal nggak gitu. Di Jawa saat ini bukan gitu. Kreativitas yang muncul saat ini. Itu maksudnya. Jadi memang saat ini baru kita urusan perut ya. Perut dulu baru bisa mikir. Padahal saat ini nggak di Jawa nggak gitu. Kita harus kreatif, bisa dapetin duit saat itu gitu. Tapi kalau di saat ini rata-rata memang yang penting dapat duit baru bisa mikir. Padahal kebalik. Dengan teman-teman kreativitas itu bisa menghasilkan duit lebih cepat sebenarnya. Ya contoh, teman-teman punya botol plastik, kalau teman-teman mau pilah, terus jadikan teman-teman itu mau ada yang pengepul, itu jadi duit saat ini. Ya, yang begitu dibuang. Kalau teman-teman bisa koordinir warga aja, Bu, kalau ada sampah plastik, ada kertas, infoin Bu ya, kita bisa olah, bisa diolah. Itu salah satu solusi yang kreatif. Tapi bagi orang lain, itu ngapain sih ngurus itu? Padahal itu ada duitnya. Kalau teman-teman lihat sampah, sebenarnya itu isu yang luar biasa. Sampah itu sehari bisa menghasilkan duit sekian juta. Tapi orang bilang itu kan ini kotor. Contoh saat ini lagi naik jelantah ya, minyak jelantah. Ini saat ini udah ekspor jadi biodiesel. Nah, jadi kita tetap optimis Mas Yuda ya. Meskipun ya kalau kita saat ini kita punya semangatnya cerdaskan SDM kita. Ini PR kita sih memang.
Karena saat ini kalau kita di media ini rata-rata nggak apa-apa lah ini apa sinetron ini, itu padahal nggak bangun. Tapi kita udah mulai coba, ayo dengan contoh konten-konten YouTube ya yang saat ini banyak contoh dosen juga mulai, yuk buat konten positif di YouTube, buat konten, itu salah satu langkah. Nah dengan saat ini contohnya Dilo juga melakukan hal ini. Kenapa? Kita kurangi dengan lihat TV yang notabene lebih ke negatifnya ya. Nah, lebih negatif kan kalau sinetron di Indonesia ini isinya ini ya. Kita coba makanya kupas ke situ. Ya, baik Pak Isti ya. Mungkin ada lagi pertanyaan. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, memang kalau kita lihat suatu negara itu semakin ditempa, terutama Jepang ya. Kenapa Society 5.0 ini muncul di Jepang? Kalau kita lihat Jepang itu SDA-nya sangat minim. Betul. Dan bahkan sempat dibom Hiroshima, Nagasaki. Tapi dengan tantangan itu maka orang Jepang terkenal dengan mengatakan berikan saya tantangan maka saya akan lebih maju ya. Jadi semakin tertantang dia semakin mencari inovasi-inovasi menghadapi kekurangannya. Ini kita tadi bisa lihat jangan sampai bangsa ini sebagai pemakai dibandingkan dengan sebagai pencipta ya tadi di awal Pak Isti nyampaikan. Ya mungkin kondisi SDA ini malah menjadi paradoks kita. Betul. Dengan kaya raya justru kita terlena ya. Sementara Jepang dengan keterbatasan SDA-nya malah tertantang ya. Betul. Jadi tertantang untuk maju. Mungkin ini juga yang terjadi kalau kita lihat secara global seperti itu ya, negara-negara yang tertantang dan punya jiwa heroik ya itu pasti akan bisa lebih survive dan bahkan bisa lebih baik ya. Sementara kalau yang terlena ya bangsa kita memang dianugerahkan luar biasa kekayaan alamnya betul. Pak ya. Iya betul. Luar biasa kali. Bahkan ada lagu ditancap kayu pun akan bisa tumbuh ya. Sehingga jadi tanaman itu ya. Nah ini mungkin yang dimaksud tadi Mas Yuda ini bagaimana dan juga pertanyaan dari Mas Edi ya. Ini ada pertanyaan, izin bertanya, di tengah kemajuan yang ditawarkan, bagaimana dengan perubahan perilaku masyarakat yang tidak sejalan ya, dengan kecanggihan teknologi, kemudian akhirnya muncul perilaku. Nah ini masalah society juga nih, masalah budaya juga ya. Perilaku tidak sejalan, menurunkan etika, kecanduan, disinformasi, hoax ya. Tadi Pak narasumber juga menyampaikan bahwa dengan teknologi ini ada dua sisi, ada sisi positif, negatif. Tapi kita tentu sebagai bangsa yang besar kita berpikir yang positif ya. Yang positif bahwa tadi Society 5.0 ini adalah untuk kepada masyarakat agar lebih nyaman, lebih praktis dan dan manfaat-manfaat dari teknologi yang positif. Tapi kalau kemudian ya mungkin ini tidak diberikan contoh oleh Saudara Edi apa yang di perubahan perilaku yang tidak sejalan. Tapi karena kita lihat memang juga sekarang ada beberapa perilaku yang tidak sejalan, etika, kecanduan, disinformasi atau hoax ya, atau timbulnya ya perpecahan dan sebagainya. Ini bagaimana Pak antara culture ya kita Pak Mas Edi dengan Mas Yuda ini kelihatannya sangat memikirkan di SDM-nya karena memang Society 5.0 ini ya di masyarakat beda dengan industri 5.0 di alatnya ya. Nah ini bagaimana Pak kepada masyarakat menghadapi kemajuan teknologi yang ada supaya lebih mengarah kepada yang positif ya? Oke, pertanyaan yang bagus dan ini yang kita alami ya. Kenapa? Budaya literasi sebenarnya itu PR kita. Nah, kalau kita budaya literasi kita bagus, sebenarnya nggak ada isu hoax ya. Terus kita tahu kapan harus ini kapan. Nah, itu PR kita. Kenapa? Dari kecil kita kurang dilatih untuk budaya baca. Kenapa? Semua udah ada situ, udah ngikutin aja, padahal nggak. Waktu kita itu dikasih buku untuk baca, nah kita bisa menganalogkan, oh kayak gini ya, kayak kita. Akhirnya keluar inspirasi. Saat ini kita teman-teman saya yakin, bahkan kalau tugas akhir skripsi kebanyakan copy paste. Nggak pernah dibaca, copy paste. Nah, apa sih esensi ini ya? Itu PR kita. Dan kami yakin, makanya kami di sekolah-sekolah ngomong sama guru, Bu, tolong dong buat mereka baca di pagi hari, minimal 10 menit, nanti mereka suruh ke depan untuk ceritakan apa yang dibaca. Apa yang dibaca, ini baca. Itu gerakan ini. Kenapa? Itu untuk mengurangi tadi kecanduan dalam arti kita mau candu, tapi kita butuh candunya ini candu positif. Contoh kan di Jepang, di Singapura budaya bacanya tinggi mereka. Ya, waktu nunggu naik kereta mereka baca buku. Ya, baca buku, baca apa. Kalau di kita kan nggak banyak ngobrol ya kan.
lebih ke arah gosip atau apa, akhirnya muncul itu. Nah, ini kita yang karena apa? Kita cover, semua udah ada kok, ngapain sih bingung? Nah, jadi Pak Tommy ngomong di Jepang, ya saya pernah di sana juga memang kesulitan, ya, dan memang susah semua. Dan saat ini kita harus lebih takut lagi sama Vietnam, ya. Vietnam ini saat ini mengalami dia baru merdeka, terus ditindas sama Amerika waktu itu, tapi saat ini SDM-nya lebih unggul dibanding Indonesia. Ya, kenapa? Mereka tadi karena kepaksa, karena kepepet, ini apa? Mereka lebih cepat untuk apa? Buildernya ya, lebih cepat. Nah, memang di situ kita butuh bangun budaya yang positif tadi, kita bangun bareng. Siapa yang bisa teman-teman sebagai transformasi untuk tadi teman-teman mahasiswa ini sebagai bridging-nya untuk mengedukasi semua. Kenapa? Mahasiswa ini yang akan jadi pelaku, mahasiswa ini akan jadi jembatan. Makanya kita butuh mahasiswa jadi transformasinya di mahasiswa di sini. Ayo. Dan ini salah satu kerjaan kami ya di RTIK, ya literasi, memang literasi digital. Kenapa? Banyak hoax itu kalau kita sehari itu hoaxnya banyak banget. Kenapa? Nggak pernah dibaca dari mana, pokoknya kirim. Akhirnya makin masif kan. Nah itu PR kita, Mas Edi, Mas Yuda. Harapan kami, Mas Edi sama Mas Yuda, ayo jadi ambasadornya untuk literasi. Nah, kami juga membuka untuk jadi anggota RTIK. Ya, kami juga membuka untuk kemarin juga kita FV Developer Circle. Ini juga mengadakan kompetisi untuk membangun muatan lokal. Biar nggak kita hanya pemakai, tapi kita ingin bangun contoh Dayak. Dayak ini kan punya muatan yang bagus, tapi nggak pernah dibangun kan. Ya, sejarahnya Dayak ada nggak yang kita buat? Nggak ada. Makanya kita pingin siapa yang punya sejarah Dayak kita bangun dalam arti ini loh. Kita punya pengembangan dari suku ini kita nggak punya. Harapan kami teman-teman Kalimantan bisa bangun ini biar nggak salah informasi. Karena terus gini, waktu kami ke tahun 96, ya ini cerita kami ya. Waktu 96 saya disuruh ke Kalimantan, saya nggak mau, nolak. Karena waktu itu ada isu di sana makan orang. Nah itu sudah sempet loh tuh. Ya, awas nanti orang Dayak ini makan ini. Sampai itu ada isu yang disampaikan waktu itu. Terus di sana juga kalau di hutan nggak bisa kembali, nggak bisa ini, ada isu gitu. Itu benar kan nggak tahu. Tapi itu waktu di Jawa sampai segitunya. Tapi waktu itu tahun 2000, jadi ayo kamu harus berangkat ke sana biar tahu Kalimantan. Ternyata Kalimantan bagi saya seksi dan menarik. Dan akhirnya saya pilih kota ini jadi tempat tinggal saya, kota kedua saya. Ya. Dan ternyata orang-orangnya ramah. Yang isunya waktu itu, wah ini ya, itu harus kita bangun. Kenapa? Informasi yang salah itu jadi masalah. Nah, kayak teman-teman, ayo kita mau coba bangun bareng-bareng, khususnya generasi muda. Ini saatnya kita tampil. Ya, kita tampil. Nah, bukan kita lagi, tapi teman-teman muda yang tampil. Itu cuma Tommy bisa membantu. Literasi gitu. Ya menarik Pak, memang kita perlu filter informasi ya sehingga kita bisa memberikan literasi bagaimana kita menggunakan informasi dengan baik dan benar ya. Dan menarik juga tadi kita sudah mulai bagaimana Pak Isti menyampaikan bahwa kita harus lokal konten ini bisa kita expose ya, kita jual secara positif karena sekarang juga dengan era pandemi ini sudah banyak yang jualan wisata virtual. Nah, mungkin yang disampaikan Pak Isti nanti Balikpapan wisata. Karena pemandu wisata kan merasa terhimpit sekali ya, pekerjaannya kurang. Akhirnya banyak yang kreatif pemandu wisata bikin wisata virtual dengan membayar 50.000, dia bisa menggait secara Zoom, bisa foto bersama di Bali, di Balikpapan ya dengan menggunakan TIK, akhirnya bisa menjadi peluang bisnis yang lumayan juga itu. Mungkin nanti ada dari sini ada bisa membuat konten-konten wisata lokal ya, kemudian menjadi pemandu menggunakan Zoom. Ya mungkin bayar 50.000 ya, jadi yang kangen dengan Derawan, kangen dengan pantai panjang dan lainnya bisa kita optimalkan. Jadi think global, act lokal ya Pak ya. Betul. Ya kita juga harus lihat persaingan tadi Pak Isti nyampaikan bagaimana Vietnam, negara-negara tetangga, Jepang ya. Tentu kita juga kalau belum bisa nasional, enggak ada salahnya kita lokal konten dulu lah. Betul. Bagaimana Kalimantan Timur ini
kita banjiri dunia digital dengan muatan lokal konten Kalimantan Timur misalnya. Dengan lokal konten kota kita masing-masing, kita banjiri di digital, apa itu Samarinda, apa itu Balikpapan, ya, sehingga bisa menaikkan rating. Ya. Kemudian baik, ini ada juga, Yuda masih menanggapi tentang RTIK. Silakan Mas. RTIK-nya tahun segitu belum ada Google ya Pak, belum. jadi nggak bisa tahun informasi. Oh Iya. iya. Ya, tapi luar biasa ya Pak Isti bisa tertarik, kemudian sampai mungkin beranak pinak di sini ya, sama seperti saya juga. Ya, memang Google belum terlalu dominan dulu, mungkin masih Yahoo ya, masih chatting, MRT chatting dulu ya. MRC ya, dan informasi tentang Balikpapan, tentang masyarakat di sini itu masih miskin. Maka tadi kita harapkan kita sampaikan yang positif Pak ya, informasi tentang Kalimantan Timur, sehingga banyak peminat wisata yang tertarik ke sini ya. Tidak salah persepsi disinformasi ya. Bahwa, ya kalau saya juga sangat tertarik ya masuk sini, sampai sekarang tetap betah di sini. Oke, jadi ya itu masalah Google ya. Tapi ya jangan juga menciptakan hoax Google ya, apa informasi yang salah. Baik, saya buka sesi open ya, silakan mungkin yang ada masukan, ada pertanyaan tentang Society 5.0 ini ya. Kita semoga Kalimantan Timur tadi alhamdulillah Balikpapan masuk ke dalam 10 besar games Pak ya. Ya, aplikasi game. Kalau Kutai Kukar ya itu masuk ke dalam seni pertunjukan ya. Dan kita ya semoga dalam waktu dekat juga bisa punya eksistensi yang lebih ya. Betul. Jadi dengan TIK ini. Silakan bagi para peserta yang mau mengetikkan boleh, atau mau eksis dengan langsung bersuara, silakan dibuka sesinya. Atau ada tanggapan bagaimana kita opportunity, peluang dan tantangan ini bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Mungkin ada resep-resepnya yang nanti akan kita elaborasi, kita tindak lanjuti ya, baik dari RTIK dan tadi juga banyak organisasi yang diliput oleh Pak Isti dan saya juga ya, mungkin bisa dimasukkan ke Kadin atau kita sampaikan ke pemerintah. Betul. Silakan yang ada para mahasiswa, para peserta acara ini. Silakan. Ayo. Saya panggil Reski Nur. Reski bisa dengar? Reski Nur? Soalnya saya tahu ini mahasiswa saya ini. Tapi nggak ada videonya, dia hanya suara ya. Oke, silakan para peserta yang ingin memberikan tanggapan. Silakan teman-teman ya. Jadi kita butuh banyak. Kemarin waktu kita buat peta jalannya itu ternyata data kita nggak ada Pak Tommy, nggak lengkap. Nah ini makanya PR teman-teman. Silakan Mas Yuda. Silakan. Resen, silakan. Selamat pagi Pak. Pagi Mas Yuda. Ini menarik diskusinya. Saya juga masih pembelajar juga. Ini kan untuk industri 4.0 aja kita masih on progress ya. Ini ya betul. Udah ke 5.0 gitu, lebih ke society gitu. Memang menarik sih, dan memang apa ya Pak, tantangannya kan berat di kita ya, di Kalimantan, di seluruh Indonesia juga kan, juga tantangannya masih berat untuk ke arah sana kan. Meskipun sebenarnya kita kan juga apa ya Pak, kalau saya baca-baca itu kan sebenarnya kita punya budaya yang positif, budaya leluhur kita itu kan sudah apa ya, bagus. sudah bagus gitu loh. Kemudian tadi tertutupi sama kayak apa namanya, konten-konten yang negatif, sehingga itu merusak gitu Pak, merusak. Betul. Seperti itu sih Pak. Itu aja sih Pak mungkin tanggapan dari saya. Gitu. Makasih Pak. Oke, setuju Mas Yuda. Memang PR kita ya teman khususnya generasi muda, kita udah punya budaya yang bagus. Contohnya gotong royong. Saat ini udah ketinggalan jauh kan, nggak jarang lagi kan. Dulu kalau kita ada di warga itu bersih-bersih got Pak Tommy ya. Ayo tiap bulan. Sekarang udah jarang. Padahal itu penting, hal positif itu bisa dibuat suatu hal yang positif dan bisa dibuat konten-konten yang kreatif sebenarnya.
Yang selama ini lebih ke arah konten yang pranknya bahkan nggak masuk akal ya teman-teman. Ada yang ngasih ini, aduh nggak manusiawi lah. Padahal itu bisa dibangun karena kita punya budaya yang bagus. Itu yang ditinggalkan. Padahal itu jangan. Itu harus kita bangun. Nah ini makanya butuh teman-teman muda ini, ayo kita bangun dengan konten kreatif ya. Kita nggak, tadi Pak Tommy nggak usah ngomong nasional dulu lah, kita lokal dulu aja. Orang akan lihat, Kaltim udah gini loh. Nah, itu kan potensi kan. Kaltim gini, kenapa? Nah, teman-teman yang kelihatan ini loh. Jadi kita nggak usah ngomong nasional dulu, tapi kita bangun lokal. Kalau lokalnya bagus, mereka akan melihat kok, akan mencontoh. Ya, kita bisa belajar dari Banyuwangi mungkin ya. Banyuwangi dulu waktu saya kecil itu dianggap kota santet. Ya, saya kalau sekarang nggak berani terus terang, karena di sana banyak orang yang santet banyak banget. Tapi mereka melihat kalau gini terus jadi apa kota saya? Kan mereka bangun bupatinya, mereka merubah mindset itu. Dan saat ini jadi kota wisata yang luar biasa berkembang pesat. Ya. Kalau secara tempat kita nggak kalah. Kaltim nggak kalah. Tadi Pak Tommy ngomong ada beras basah, ada ini, ada biduk-biduk, ada di Derawan. Kita nggak kalah. Tapi isunya kita kurang bagus menyampaikannya. Jadi ada apa sih Kaltim? Taunya cuma minyak, batu bara kan itu saat ini. Ya, tambang ini. Padahal kalau kita ngomong hutan kita bagus. Ya, kita nggak kalah eksotis loh hutan kita. Tapi nggak diekspor secara positif. Kita lebih ekspornya lebih ke arah ke sana. Itu yang PR kita sih. Ayo mulai. Masa kita kalah sama Banyuwangi yang dulu gitu-gitu aja. Kalimantan punyanya luar biasa. Laut punya, ya. Sungai Mahakam itu kalau dibuat wisata itu keren. Ya, dibuat adventure di situ kan, Sungai Mahakam itu mulai dari Samarinda kemana, wah keren itu nggak dimana diekspos. Kalau teman-teman lihat film-film yang ini kan di Thailand itu yang Anaconda, karena nggak kalah kita sebenarnya, kita bisa buat film di situ. Nah itu yang teman-teman, ayo kita mulai mikir lokal dulu, tapi bisa internasional. Gimana caranya? Yaitu kolaborasi, elaborasi tadi. Ya, jadi buang bahwa ini enggak, kita rangkulan. Ayo kita mau buangin ini. Itu makanya salah satu programnya Talentpedia ke situ. Kita mau rangkul semua pelaku subsektor kreatif, kita kembangkan bareng. Contoh wisata itu bagus kalau kulinernya bagus, transportasinya bagus, ya. Terus aplikasi yang bentuknya bagus. Bukan hanya wisata cuma tempat, nggak bisa saat ini. Tempatnya bagus, ada transportasinya bagus, informasinya bagus, terus warganya, ya pelakunya ini harus ramah kayak Bali kan, kalau ada ini pengunjung kan ramah mereka kan, silakan Pak ini ya, kita bangun culture itu, termasuk cara buang sampah jangan sembarangan karena bikin jadi masalah kan lingkungannya kan, nah itu salah satu, semua dibangun. Satu budaya tadi mas, kita udah punya budaya bagus Kalimantan Timur, saya yakin budaya bagus kali ini. Ya, tinggal kita kembalikan lagi teman-teman, ayo duduk bareng gimana caranya. 3C tadi sebenarnya, communication, komitmen, kolaborasi, itu bisa. Ya menarik Pak. Jadi Pak Yuda tadi memang kita tentu masalah budaya, lokal konten kita harus tingkatkan baik secara lokal, nasional, dan mungkin kalau kita sudah berpikir luas, ya sampai era global. Menarik memang masalah wisata. Dan IT ini tadi sudah saya sampaikan juga, sudah banyak ya, mungkin para mahasiswa yang bisa membuat suatu lokal video dokumentasi lokal tentang wilayahnya, silakan jual ke YouTube, kemudian ajak ya untuk mendapatkan pemasukan ya sebagai guide internet. Kemudian masalah budaya internet juga kita juga di kalangan akademisi dan penggiat IT seperti RTIK dulu sangat terlibat dalam internet sehat. Betul. Internet sehat itu adalah bagaimana internet itu kita gunakan sebagai media yang positif ya. Kita tidak, karena khawatir tadi sampaikan Pak Edi ada penyimpangan ya. Betul. Media internet dipakai untuk hal yang disinformasi, kemudian juga budaya-budaya prank yang mungkin juga tidak cocok dengan norma kita, itu bisa terkikis dengan internet sehat ya. Jadi memang sekarang ini kalau yang penting laku ya jual recehan lah ya, ibaratnya jual konten yang prank ya, seperti memberi sampah bingkisan sampah itu kan bisa prank rame gitu ya. Padahal tidak positif. Jadi sekitar kita bicara masa
internet positif dan internet cerdas itu yang kita coba diseminasi kepada masyarakat ya, bahwa sekarang saatnya new era, new normal ya. New normal ya, kita internet ini menjadi, ya saya ngerasakan sekali ya, dunia pendidikan ini sekarang kampus ini agak sepi nih. Ya, bahkan ada yang di lockdown kampus ya. Dan kita tetap pembelajaran menggunakan teknologi internet ya. Dan masyarakatnya juga kita himbau ya, dengan internet kalau mau cari celah negatif seperti tadi Isti nyampaikan, ada tugas copy paste ya. Ya artinya tidak menghargai yang membuat tulisan sebelumnya ya. Maka di dunia akademik sangat dikukuhkan budaya menghargai karya orang lain gitu. Seperti ya kalau di dunia internet juga di dunia digital ada istilah Creative Commons ya, menghargai kalau ada kodenya CC itu artinya boleh digunakan tapi tidak boleh diperjualbelikan dan sebagainya. Jadi copy paste juga kita juga menghimbau tidak sembarangan, dibaca enggak kemudian dilaporkan Pak ini tugasnya sudah selesai, copy paste. Itu juga budaya yang mungkin pada saatnya nanti kita akan bisa menghargai dan menghargai diri sendiri dengan cara rajin-rajin membaca ya, tidak mengcopy yang lain. Baik, kita buka lagi, kita mungkin sampai jam 11 sampai jam 11 silakan, masih ada waktu untuk memberikan masukan ya. Kita harapkan masukan, saya dengan Pak Isti sangat berharap ada masukan ini. Tadi sudah bagus dari Pak Yuda dan Pak Edi sudah menyampaikan. Mungkin ada teman-teman lagi bagaimana kita mengatasi peluang dan tantangan. Ada itu dari Reski Nur tuh Pak Tommy. Oh silakan. Ada itu di chat itu. Reski Nur, saya baca dulu ya, baik. Oh ya. Oh panjang nih. Oh ini Edi setiap saya Pak Rizky belum. Ada di bawahnya Yuda itu ada Rizky Nur. Edi, Yuda, Rizky Nur. Oh ya. Tanggapan saya tentang Society 5.0 Pak. Agar generasi milenial atau kami mahasiswa jadi lebih produktif, kita perlu namanya skill tambahan lain seperti di tiap kampus soft skill yang diperluas dan merata. Contohnya leadership, public speaking, dan critical thinking. Begitu menurut saya. Wah, ini menarik nih Pak Isi, sangat kompeten menjelaskan. Silakan Pak, disampaikan masalah soft skill tadi yang disampaikan bahwa kita masih beberapa tahun yang lalu soft skill-nya masih perlu ditingkatkan. Betul. Setuju ya. Ini Mas Tom Pak ini, Reski Nur ini. Iya, mahasiswa ini Pak, mahasiswa Politeknik Negeri. Mahasiswanya. Ya. Jadi memang betul. Salah satu tujuan kami hari ini kolaborasi sama Polnes ini, kita mau kolaborasi untuk membangun sisi soft skill-nya. Kalau hard skill saya yakin kamu sudah jago lah ya, karena dosen udah ngasih kanan. Tapi sisi soft skill-nya, kenapa? Kebutuhan di industri saat ini butuh leadership, butuh public speaking, butuh critical thinking. Salah satu yang kita lakukan. Ya, kita ada namanya program magang, dalam arti magang nanti teman-teman kita lihat, kita ajak lihat ke lapangan. Cara melihat masalah di lapangan di mana. Nah, kita bisa di situ. Nah, kita magang. Bahkan nanti kalau setelah itu mereka presentasi di depan umum hasil karyanya. Kan belajar public speaking. Tapi sebelum mereka turun ke lapangan, presentasi kita latih dulu. Nanti ini ya, jangan kita latih. Ini kurang ini ya, kita latih di situ. Biar mereka pede ya. Itu salah satu program kami. Ya, dan harapan kami nanti bisa kolaborasi sama Polnes jangka panjang. Kenapa? Kami butuh banyak lulusan dari Polnes punya untuk membangun tadi ya talent back aircraft provinsi Kaltim. Ini butuh resource SDM yang luar biasa. Ya. Jadi itu salah satu langkah kami untuk tadi soft skill-nya ya, dengan kolaborasi sama kampus. Karena kampus juga punya kepentingan. Kampus Merdeka Pak Tommy ya, Mas Nadim itu ya. Bahkan ada 1 tahun untuk magang di industri kan, itu salah satu biar diserap sama itu. Soft skill. Nah, itu kami juga melakukan link match ya sama industri, bahwa dulu bukan hanya untuk ngelatih, tapi juga menyiapkan soft skill-nya, ya public speaking-nya sama critical thinking, atau yang memang dibutuhkan perusahaan. Bahkan kita nyiapin, aku butuh SDM yang kayak gini loh. Oke, kita siapkan. Ini nih ya, oke. Karena goal kita sebenarnya makin banyak mahasiswa atau SDM Kaltim kepake, itu
poin kita. Kenapa? Jangan sampai kita import. Ya, kalau kita import buat apa ada kampus? Ya di Kaltim, buat apa ada sekolah di kampus? Percuma juga kan kalau gitu. Harapan kami tenaga yang ada di kampus, lulusan kampus yang ada di Kaltim ini dioptimalkan. Makanya saya gaungkan sama ke Kominfo, Pak, tolong dong gunakan tenaga lokal. Memang belum sempurna karena mereka butuh jam kerja, jam terbangnya. Mungkin aplikasinya masih belum dibanding di Jawa. Tapi kalau mereka nggak dikasih kesempatan, otomatis mereka kapan lagi? Nah, padahal mereka akan bangga kalau bahwa ini aplikasi yang bangun mereka. Kebanggaan mereka, harapan kami itu. Kita bangun pride-nya itu. Kebanggaan mereka bahwa mereka bisa bangun kotanya, bisa bangun provinsinya. Nah, itu kita mau coba bangun. Salah satu itu, soft skill ke situ. Itu Pak Tommy, mungkin kita perlu bangun kebanggaan bagi teman-teman. Ya, baik. Ya, terima kasih Saudara Rizky Nur ya atas masukannya. Ya, memang soft skill tadi sudah disampaikan. Itu menjadi hal yang utama karena untuk hard skill kita yakin mahasiswa terutama di Polnes ya sudah mendapatkan materi kurikulum yang nasional ya. Cuma memang masalah bagaimana soft skill tadi juga terkait juga dengan 3C yang disampaikan, communication. Ya kita harus bisa berkomunikasi dengan semua pihak ya, bagaimana menjadi hustler yang baik ya. Kalau dalam bikin startup itu tentu suatu skill tersendiri ya. Komunikasi adalah soft skill tersendiri. Jadi tidak bisa lagi mungkin pemalu di era sekarang ini atau tidak kreatif, harus punya sifat positive thinking lah mungkin kata kuncinya kalau untuk saya komunikasi dengan selalu tidak melihat perbedaan-perbedaan dan bisa berkomunikasi, kemudian tadi komitmen, dan yang ujungnya adalah bisa berkolaborasi ya. Jadi tidak ada egosentris. Nah ini soft skill kadang-kadang yang pinter secara knowledge malah jadi tidak bisa berkolaborasi ya. Itu juga bahaya juga. IPK tinggi akhirnya merasa hebat sendiri, akhirnya tidak bisa berkolaborasi. Mungkin masalah 3C itu juga menjadi tekanan untuk soft skill. Baik, kemudian terakhir ini ada masukan dari Pak Edi, ya ini luar biasa sekali, ini kelihatannya sudah thinking global ya. Izin menanggapi Pak, di perusahaan sekelas Google, Facebook sendiri ada divisi ethics. Jadi mereka concern terhadap adanya perubahan perilaku masyarakat yang berubah karena teknologi mereka. Divisi ethics menyarankan untuk diperbaiki, namun tidak dihiraukan karena dengan tujuan utama mereka bisnis. Nah ini tadi ya, kalau kayak memang orientasi bisnis kan gitu, mencari subscriber. Ya kalau Anda mau jadi YouTuber yang ini, ya kasih berita yang melanggar etik pasti banyak respon. Tapi ini kan ya di sini dikatakan kalau oleh YouTube atau tim etiknya bisa ini ya. Lantas orang divisi etik tersebut resign dan menyampaikan kepada Senat Amerika dan seterusnya. Nah, ini ada kesadaran ya. Memang kita juga mungkin kata kuncinya di akademisi ya tentu diajarkan masalah etika profesi ya, kemudian moralitas, sesuatu yang dari inner, dari dalam ya, sehingga seperti tim etiknya ini sampai mengundurkan diri, artinya dia masih memiliki jiwa humanity yang tidak dikalahkan oleh nilai-nilai ekonomi ya. Karena intangible kita mungkin harus sepakat Pak ya bahwa manfaat itu tidak selalu berupa uang Pak ya. Betul. Tapi intangible seperti tadi ya, wisata ya. Wisata itu memang sangat menarik kalau untuk dikembangkan, kan memunculkan masyarakat yang ramah seperti itu ya. Memang dari sisi mungkin ramahnya itu tidak menimbulkan uang, tapi akhirnya masyarakat luar mau berkunjung ya, sehingga bisa memberikan manfaat di jauh-jauh hari ya. Dan sesuatu yang tentu yang melanggar moral pastinya ya akan ada resiko di dunia dan kita juga percayakan di akhirat. Baik, mungkin waktunya juga sudah jam mendekati akhir Pak. Jadi dari Pak Isti selaku narasumber, silakan kalau ada closing statement bagaimana terkait peluang dan tantangan di era Society 5.0 ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Tommy. Ya, peluang bagi kita yang di Kaltim, ya kita punya sumber daya alam luar biasa, tapi ada masanya. Nah, jadi tolong teman-teman siapkan dengan optimal. Kita eksplor kreativitas kita ya, skill kita. Jadi ke SDM-nya. Makanya di sini PR kita, Pak Tommy dan para dosen itu PR untuk kembang tumbuhkan teman-teman bisa mengeksplor dirinya. Itu PR kita. Jadi nggak ada alasan lagi. Aku nggak bisa nggak. Isu yang ada kita mau atau enggak. Ya. Jadi kalau kita
punya optimis dengan kondisi ini, kita punya semua, tinggal kita mau explore secara optimis atau enggak ya. Belajar sama Jepang, sama Vietnam yang terbatas bisa lakukan. Contoh Singapura lah ya. Singapura sebenarnya nggak ada apa-apa Kalimantan, tapi mereka jadi pintu gerbangnya, pintu hubnya bisnis dunia. Ya, contoh kalau kita ngomong Gojek, Grab apa kan di sana semua itu transaksinya di Singapura, karena mereka punya khusus. Nah itu sebenarnya peluang bagi kita, Kaltim sebenarnya. Ya, peluang kita lebih besar. Jadi yang tadi open mind ya, terus jangan banyak alasan intinya, terus siapkan kemauan teman-teman untuk merubah lebih agresif lagi dalam arti skillnya. Itu aja Pak Tommy. Salam buat teman-teman, tetap semangat. Intinya Kalimantan Timur ini tempat yang luar biasa bagi saya. Kota kedua saya. Jadi saya ingin bisa kontribusi yang luar biasa buat kota kedua saya. Harapan kami sih jangan sampai teman-teman lokal kalah gitu loh sama pendatangnya. Itu harapan kami. Oke, terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Pak Istiabudi yang selaku Direktur dari Dilo Balikpapan, penggiat TIK di Kalimantan Timur, juga sebagai unsur pimpinan di Relawan TIK Kalimantan Timur dan Ketua RTIK Balikpapan. Demikian para peserta talk show diskusi kali ini ya. Tadi kesimpulannya bahwa kita harus meningkatkan kreativitas, ya tidak pesimis, ya harus selalu optimis, menggunakan media teknologi dalam era Society 5.0 ini dengan menciptakan mungkin ya, tidak hanya sebagai pengguna teknologi, karena kalau pengguna kita sebagai sasaran dari market luar ya, kita justru dengan acara ini mungkin bisa menggugah teman-teman bagaimana untuk mencipta ya, dengan selalu optimis, mencipta mungkin konten-konten lokal, membuat video lokal, kemudian dijual di YouTube dan mungkin bikin aplikasi wisata, para wisata, kemudian dijual ke YouTube, ke online ya, itu akan bisa memberikan nilai tambah untuk di Kalimantan Timur khususnya di kota kita masing-masing ya, sehingga bisa memberikan manfaat, memudahkan orang ya untuk berwisata secara online atau belajar online atau memain game, membuat aplikasi game, aplikasi developer lainnya. Dan ini Dilo kelihatannya sudah luar biasa karena kami juga ada siswa kami dengan mengikuti hackathon di Dilo akhirnya sampai ke tingkat nasional dan mendapat dana bantuan dari Backcraft ya kalau nggak salah ya, dari kreatif ya. Terima kasih banyak Dilo. Selanjutnya saya juga mohon diri. Terima kasih. Saya kembalikan mungkin ke Mbak Rina. Mbak Rani ya untuk menutup acara ini atau men-shutdown pertemuan ini. Terima kasih para hadirin, peserta sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga manfaat bisa kita dapatkan dan kita selalu juga jaga kesehatan dan jadikan new normal ini untuk kita berkreatif ya, berkreasi di bidang TIK dan selalu jaga kesehatan, gunakan masker dan jaga jarak dan jangan lupa juga selalu cuci tangan minimal 20 detik dan hindari kerumunan. Demikian dari saya selaku moderator, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto bareng dulu wajahnya. Ayo. Siap. Ayo dibuka foto-fotonya, dibuka sebentar videonya, kita foto bareng. Dari Dilo ya fotonya ya, saya enggak bisa. Ya. Silakan. Pak Rani, siap-siap Pak Rani. Silakan dibuka videonya. Silakan wajahnya. Terus mohon bantu juga isi survei yang di-share sama Mbak Rani di chatting ya, teman-teman. Oh iya. Jangan lupa isi survei dan isi biodata ya, pendaftaran agar bisa dikirimkan e-sertifikatnya. Oke. 1, 2, 3. Lagi Kak Pak? Udah ya? Udah, ya. Udah ada. 1 halaman aja.
Satu halaman, oke. Siap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Izin live Pak Istia, sukses Ya. selalu. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Tommy untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih untuk semua teman-teman.